Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nalarati, Yuliana, Muhammad Rifki Fadila, Yovana Ramadhati, Afifah Intan Ananda dari program studi akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh pendidikan agama Islam pasca kemerdekaan terhadap generasi milenial. Yang pertama, kami akan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah. Pendidikan agama Islam merupakan proses untuk mempelajari agama Islam secara detail dan membentuk karakter generasi milenial menjadi sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan guna membentuk karakter akhlak karimah. Generasi milenial harus mempelajari pendidikan agama Islam supaya selaras dengan pendidikan umum. Pendidikan Islam menyiapkan peranan generasi milenial dalam meneruskan tugas di dunia dan kelak dapat memetik pahalanya di akhirat. Pendidikan agama Islam merupakan bimbingan untuk membentuk kepribadian dan karakteristik yang baik. Pendidikan agama Islam itu sudah kita kenal sejak zaman sebelum negara Indonesia merdeka hingga saat ini. Pendidikan agama Islam menjadi salah satu hal pokok yang harus diperhatikan karena pendidikan mampu membentuk karakter pribadi setiap orang apabila sungguh-sungguh dalam menekuninya. Pendidikan adalah proses pembelajaran tentang akhlak, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi kebiasaan turun-temurun sekelompok orang untuk melakukan pengajaran, pengamatan, pelatihan, atau penelitian. Dari zaman sebelum merdeka hingga sekarang, kita sudah mengenal tentang istilah pendidikan agama Islam. Namun, pendidikan agama Islam di negara Indonesia pada zaman dahulu sangat buruk dan tidak semua rakyat Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang layak. Di Indonesia, mulai dari landasan pendidikan agama Islam, peran Muhammadiyah dalam perkembangan pendidikan agama Islam, pembentukan akhlak generasi milenial, serta problem pendidikan agama Islam di era digital. Setiap masa pendidikan memiliki kesamaan tujuan, tetapi dengan sistem penerapan yang berbeda-beda. Nah, dalam melakukan analisis ini, kelompok kami melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif studi literatur yang kami peroleh dengan membaca mulai dari e-book, jurnal, artikel, makalah, laporan penelitian terdahulu, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Oke guys, selanjutnya mari kita simak mengenai pembahasan hasil analisis kami. Cidoy! Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa solusi yang dilaksanakan. Yang pertama, ajaran agama Islam menjadi landasan pendidikan agama Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia, lebih tepatnya di Aceh. Jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai berdiri, pengaruh ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Pertama, pendidikan di musala atau langgar dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru mengaji yang memiliki status di bawah kiai. Materi yang diajarkan adalah membaca Al-Quran dan juga fikih dasar. Kedua, pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana. Materi pembelajaran bersifat khusus, penghormatan tertinggi kepada guru, dan tidak ada gaji untuk guru karena memotivasi santri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Lalu yang kedua, ada peran Muhammadiyah dalam perkembangan pendidikan agama Islam. Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar, akidah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiah di Yogyakarta. Pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan berupa pendirian sekolah atau madrasah bersistem modern. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan pelajaran agama semata, namun juga pengetahuan umum.
Sekolah ini menekankan agama Islam yang kuat, tanpa adanya khurafat, bid'ah, dan tahayul. Berkat kegigihan Ki Ahmad Dahlan, rintisan lembaga pendidikan Islam modern itu dapat berkembang pesat sampai keluar kauman. Untuk menutupi kekurangan guru atau pengajar, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan tingkat menengah yang diberi nama Al-Qismul Arqa, kemudian berubah nama menjadi Madrasah Mu'allimin Mu'allimat, ditujukan untuk mempersiapkan calon guru. Berkat pendidikan modern yang dirintis, didirikan dan diselenggarakan oleh Muhammadiyah, maka anak-anak muslim pribumi di kemudian hari dapat mengisi posisi-posisi penting di tengah masyarakat. Ya, generasi milenial harus terus berkali pendidikan agama Islam sebagai landasan hidup yang baik untuk masa depannya, agar tidak terbawa arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung terbuka dalam hal-hal yang secara naluri dan keagamaan dibatasi, sehingga pentingnya pendidikan agama Islam sebagai pembatas agar seseorang dapat mencegah diri melakukan. Di dalam pendidikan agama Islam, seseorang akan diajarkan banyak hal, khususnya terkait akhlak, moral, atau etika. Dalam kepribadiannya, fenomena sebagai generasi milenial saat ini banyak yang lebih senang belajar agama melalui teknologi sekarang seperti internet. Di dalamnya terdapat media sosial dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Contohnya YouTube, Google, Instagram, Facebook, dan lainnya sebagainya. Generasi milenial saat ini banyak yang lebih asik bermain dengan teknologi dalam genggaman seperti handphone daripada bercengkraman atau bertemu tatap muka dengan orang lain. Bahkan di saat sedang berkumpul pun sebagian generasi menilai terlihat lebih nyaman dengan handphonenya dibandingkan berbicara. Hal demikian tentu memperhatikan bila terus-menerus dibiarkan, karena akan menjadi generasi milenial yang apatis dan kurang peduli dengan lingkungan sekitar, serta dapat menjadi seseorang kurang memiliki rasa hormat terhadap orang lain, termasuk kepada guru dan orang tua. Menghadapi problem pendidikan agama Islam di era digital, sebetulnya banyak solusi yang dapat memberikan obat penawar bagi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut Nuryadi, seperlunya langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan atau problem yang dihadapi dalam pembelajaran, diantaranya adalah mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembenahan infrastruktur berbasis teknologi digital, dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Pertama, meningkatkan kualitas SDM merupakan keharusan bagi pendidikan agama Islam dalam mengarungi era digital. Kualitas SDM akan berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan atau aspek lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan agama Islam merupakan proses untuk mempelajari agama Islam secara detail dan membentuk karakter generasi milenial sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter atau akhlak karimah. Generasi milenial harus mempelajari pendidikan agama agar selaras dengan pendidikan umum. Pendidikan agama Islam menyiapkan peran generasi milenial dalam melaksanakan tugas di dunia dan kelak dapat memetik pahalanya di akhirat. Pendidikan agama Islam menjadi salah satu hal pokok yang harus diperhatikan karena pendidikan mampu membentuk karakter pribadi setiap orang apabila sungguh-sungguh dan menekuninya. Namun, pendidikan agama Islam di negara Indonesia pada zaman dahulu sangat buruk. Tidak semua rakyat Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang layak. Padahal pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting bagi individu untuk membentuk karakter suatu bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada
Salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.